Shalom, sahabat GPIB yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam renungan Netcall GPIB. Bersama saya Penatua Roni Wayung dari GPIB Jemaat Surekasi, Jakarta Timur. Bacaan kita pada kesempatan yang berbahagia ini yaitu dari kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul, pasal 1 ayat 12 sampai dengan 14. Mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa yang bertata di dalam surga, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui bacaan Alkitab. Oleh karena itu, berikan anugerah hikmat Tuhan agar kami boleh memahami kekayaan firman Tuhan, lalu kami boleh mengerjakan dalam kehidupan beriman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai dengan 14 dan memberitakan kepada kita semuanya, rasul-rasul menanti-nanti. Lalu kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka masuk ke kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus anak Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas anak Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, rasa cemas, khawatir, dan takut adalah bagian hidup kita. Mau dikatakan, saya dan sahabat GPIB pernah alami dan rasakan. Munculnya rasa cemas, khawatir, dan takut adalah adanya suasana tidak nyaman ketika seseorang menghadapi baik situasi yang berbahaya, tidak pasti, atau tekanan hidup. Nah, bila kita diperhadapkan dengan hal tersebut sebagai makhluk sosial, kita pasti akan mencari solusinya. Kita akan mencari jalan keluar, baik dengan kekuatan kita sendiri, kemampuan kita, keberadaan kita, atau kita minta bantuan orang lain, atau cara lain, baik halal maupun tidak halal, kita akan lakukan demi untuk menghilangkan rasa cemas, khawatir, dan takut. Padahal hanya dalam Tuhan kita menemukan kedamaian sejati. Hal inilah yang dialami oleh para murid Tuhan Yesus, dan ini menjadi dasar kita untuk kita renungkan menjelang waktu istirahat pada malam ini. Sahabat GPIB yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga dari bukit Zaitun, terjadi suatu dialog atau percakapan antara para rasul yang dipilih oleh Tuhan dengan Tuhan Yesus sendiri. Rasul bertanya, "Guru, apakah kini saatnya kerajaan Israel akan dibangun kembali?" Secara spontan Tuhan Yesus menjawab. Dalam bahasa sehari-hari mau dikatakan begini, hal itu tidak penting bagi kamu. Yang penting sekarang ini, kamu pergi dan tunggu di Yerusalem, dan kamu akan menerima kuasa. Apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menjadi saksi bagiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, untuk menyebarkan Injil, yaitu berita kebangkitan. Tuhan Yesus telah mengalahkan maut, dan kita hidup dalam pembaruan, karena di dalamnya ada suatu keselamatan. Setelah Yesus terangkat ke surga, para rasul kembali ke Yerusalem dan naik mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang.
Yang menarik di sini adalah mereka kembali ke Yerusalem. Sebelumnya Tuhan katakan yang penting sekarang ini kamu pergi ke Yerusalem. Dan sekarang para murid sudah berada di Yerusalem. Artinya apa? Artinya bahwa para rasul mentaati akan apa yang disampaikan oleh Yesus kepada mereka. Itu yang dapat kita lihat. Kemudian apalagi? Yaitu timbul suatu pernyataan. Bila para rasul kembali ke Yerusalem dan mereka naik ke ruang atas di tempat di mana mereka menumpang. Pertanyaannya sangat sederhana. Kenapa para rasul naik ke ruang atas? Kenapa tidak di ruang bawah saja? Nah, ruang atas sebenarnya bukan sekedar tempat secara fisik untuk beristirahat, melainkan mereka naik ke atas adalah suatu tempat di mana mereka mencari suatu perlindungan atas suasana pada saat itu adanya tekanan sosial oleh para penguasa dan juga oleh tokoh-tokoh agama. Terlebih lagi, pada saat itu Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Mau dikatakan, guru mereka sudah tidak ada bersama-sama dengan mereka. Oleh karena itu, inilah yang membuat para rasul tidak nyaman, sehingga timbul yang namanya rasa cemas, rasa khawatir, dan rasa takut. Disinilah sebenarnya letak iman mereka diuji. Karena mereka kan para rasul. Apakah terus percaya pada gurunya dan juga taat menanti Injil oleh Tuhan? Yang dimaksud adalah apakah mereka taat menantikan janji Tuhan untuk mereka beritakan Injil kepada umat Tuhan. Nah, yang menarik di sini adalah bagaimana respon mereka pada saat itu, terutama dalam menghilangkan rasa cemas, khawatir, dan takut. Di dalam ayat ke-14 dikatakan begini, mereka semua bertekun dengan hati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Semua bertekun dengan hati dalam doa bersama. Sebuah tindakan yang dilakukan oleh para rasul penuh dengan kerendahan, penuh dengan kesungguhan, dan penuh dengan penyerahan akan misi yang akan diemban oleh para rasul. Dengan doa bersama dan juga kesatian, maka kita akan mengalami suatu kekuatan. Itulah kekuatan kita sebagai orang percaya adalah berdoa. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memasuki malam yang sudah Tuhan berikan waktu untuk kita istirahat, yang kita sudah lewati pada sore tadi, yaitu sinar matahari telah tenggelam. Tetapi walaupun malam, sinar firman Tuhan tetap terang. Ada hal apakah dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca dan kita renungkan untuk kita akhiri pada malam hari ini? Kita akan belajar dari para rasul. Menurut catatan saya, ada dua yang kita bisa belajar dari para rasul. Yang pertama, bila kita diperhadapkan pada 3P, artinya persoalan, pergumulan, dan permasalahan, kita akan mencari jalan keluar atau tempat yang aman untuk menghindari rasa cemas, khawatir, dan rasa takut. Namun apa yang dilakukan oleh para rasul, yaitu mereka sadar bahwa tempat perlindungan bukan jalan keluar yang terbaik. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka bertekun dengan hati dalam doa bersama-sama. Perlu digarisbawahi, doa bersama. Artinya, setiap kita mengalami suatu pergumulan, kita berdoa secara pribadi. Dan juga dapat kita berdoa bersama keluarga, bersama kelompok kecil, bersama orang yang seiman dalam rangka untuk menguatkan akan doa-doa kita. Jadi mau kita dapat pelajari di sini adalah kita berdoa, baik pribadi maupun bersama-sama.
Itu yang pertama. Yang kedua, pada ayat 4 dikatakan Tuhan Yesus melarang meninggalkan Yerusalem. Dan ayat 12, mereka kembali rasul-rasul itu ke Yerusalem. Artinya apa? Mereka tetap di Yerusalem. Dan para rasul taat dan setia mengikuti akan perintah Tuhan Yesus. Mau saya katakan pada seluruh sahabat GPIB, doa tanpa taat dan setia di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang yang beriman, maka jangan diharap banyak Tuhan akan memberkati doa-doa kita. Yang perlu kita yakini di dalam doa dan harus didukung dalam pelayanan kehidupan kita adalah taat dan setia setiap apa yang Tuhan telah janjikan bagi saya dan sahabat GPIB. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sahabat GPIB, mari kita satu dalam doa. Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur sudah mendengarkan sebagian firman Tuhan. Dan sekarang kami memasuki malam hari dan hari di mana Tuhan telah sediakan untuk kami boleh beristirahat. Kami percaya kebenaran firman yang adalah sinar firman Tuhan tetap bercahaya dalam hidup ini. Oleh karena itu, tolonglah ya Roh Kudus agar supaya di dalam kami menghadapi tantangan hidup, kami datang kepada Tuhan dengan doa dan juga berkatilah setiap kegiatan kami, setiap kami maju dan berjuang dengan pertolongan Roh Kudus, agar supaya doa-doa yang kami sampaikan Tuhan mendengar dan Tuhan memberkati kami semuanya. Oleh karena itu, berikanlah anugerah hikmat agar supaya ketaatan dan kesetiaan sebagaimana firman yang Tuhan telah nyatakan kami dapat lakukan dengan baik dan benar, dan semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa yang dalam surga, berkatilah seluruh aktivitas karya layan GPIB dimanapun berada, agar supaya kehadiran GPIB akan membawa berita keselamatan dan juga sukacita baik bagi umat Tuhan maupun seluruh masyarakat yang ada di sekitar gereja Tuhan. Kami percaya tidak ada yang sia-sia bila kami sungguh-sungguh bekerja dan senantiasa melibatkan Tuhan. Berkatilah kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Demikian renungan Night Call GPIB. Selamat beristirahat dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.